Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, kajian kita pada pertemuan yang telah lalu sekedar mengingatkan sebelum kita sambung, yaitu kita disukai untuk setiap kali setelah melakukan suatu ibadah, suatu amalan, berdoa kepada Allah dengan Rabbana taqabbal minna. Kemarin yang kita pahami adalah ketika berkorban. Bagi si penyembelih, setelah menyembelih, disukai si penyembelih membaca Allahumma taqabbal minni atau minhu. Itulah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai beliau meninggikan pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Satu. Yang kedua, kita tidak boleh merasa pede. Arti pede itu seakan-akan ibadah kita sudah pasti diterima. Ini namanya ujub. Hendaklah kita meniru para sahabat-sahabat, karena mereka itu cemas, takut dan khawatir ibadah yang mereka laksanakan jangan-jangan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Tetapi juga mereka harap agar Allah menerima ibadahnya. Kondisi antara harap dan cemas, antara takut dan khawatir. Inilah mestinya yang kita pakai dalam kehidupan kita. Setiap kita beribadah kita cemas, termasuk salat maghrib sebentar ini, termasuk zikir yang kita ucapkan dan doa-doa yang kita mohonkan. Kita cemas jangan-jangan tidak diterima. Tapi juga harap, karena kita sudah berusaha untuk melaksanakannya sebaik-baik mungkin. Dalam pelaksanaan korban itu yang kita doa kemarin, mengharap agar Allah terima korban. Khawatir dan cemas jangan-jangan ditolak. Dua kondisi. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita itu, yaitu dalam rangka memahami amaliyah berupa ucapan-ucapan, bacaan-bacaan, zikir-zikir, doa-doa harian, ataupun termasuk apapun yang kita lakukan dalam sehari-hari, ibadah harian. Karena ini yang kita kerjakan setiap hari. Maka alangkah baiknya kembali kita pahami, kita renungkan semuanya itu. Apa yang kita pahami sekarang begini. Saya kutip dulu sebuah hadis atau sebuah riwayat yang berbunyi begini. Itu hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 4256. Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma yaddakhiru lahu fil akhirah mislul baghi wa qati'atir rahim. Terjemahnya kira-kira begini. Tidak satu dosa pun yang lebih amat patut untuk disegerakan oleh Allah, ayu ajilallah, bagi pelakunya
di dunia ini. Di samping tetap ada azab siksa balasannya di akhirat, seperti dosa kezaliman atau kelaliman dan dosa pemutusan silaturahim. Kita ulang, ma min dzambin, tidak satu dosa pun, ajdar yang lebih patut, yang lebih pantas, ayyu'ajjilallah, untuk Allah segerakan lisahibihi, bagi pelakunya di dunia ini. Ya. Disegerakan Allah bagi pelakunya iqab, sanksi, hukuman, azab di dunia ini juga. Di samping nanti di akhirat ada balasan, ada sisa, ada azab khusus untuk orang ini. Apa itu? Itu al-baghi, tindakan kezaliman, kesewenang-wenang dan kelaliman, serta pemutusan hubungan silaturahim. Ini dasar kaji kita malam hari ini. Yang berikutnya, bahwa hati-hatilah kita terhadap doa-doa orang yang terzalimi. Karena doa mereka, permohonan mereka langsung diijabahi, langsung dikabulkan Allah. Untuk itu jauhilah kezaliman, kelaliman, kesewenang-wenangan. Kenapa? Agar kita yang melakukan suatu tindakan kezaliman atau kelaliman atau kesewenang-wenang terhadap lain, agar jangan dia mendoakan keburukan, kejelekan kepada kita. Karena satu saat, entah kapan masanya, orang-orang yang berbuat zalim itu pasti akan menerima akibatnya, hukumannya di dunia ini sebelum dia mati. Kalau dia tidak tobat, kalau dia tidak minta maaf dan tidak minta rela kepada orang yang dizaliminya. Setiap kali kita keluar rumah, diajari oleh Nabi doa itu. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, au azilla au uzalla, au azlima au uzlama, au ajhala au yujhala alai. Setiap kali ke rumah, ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan aku sesat atau disesatkan, menyesatkan atau disesatkan, menggelincirkan atau digelincirkan, menzalimi atau dizalimi. Di antara kezaliman-kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah, pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban, adalah kezaliman kepada sesama. Kezaliman terbagi tiga. Zalim kita kepada Allah, zalim kita kepada diri sendiri, zalim kepada sesama makhluk. Zalim kepada Allah puncaknya syirik. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Bagi pelaku syirik, jika dia bertobat dengan taubat nasuha sebelum mati, Allah terima permohonan ampunan dan taubatnya. Tapi kalau dia mati tidak bertobat daripada syiriknya, bahkan berkelanjutan perbuatan syiriknya, dosanya akan diampuni. Selain dosa syirik yang kita lakukan, yang kita perbuat, Allah ampuni jika kita minta ampun. Atau Allah ampuni begitu saja walaupun kita tidak minta ampun, lantaran ada pertimbangan-pertimbangan, ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, kezaliman terhadap diri sendiri, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang berakibat kepada kita sendiri. Dan kezaliman yang ketiga ini yang kita kaji,
kezaliman kepada sesama. Ini namanya la yatrukuh. Allah tidak akan biarkan, pasti akan diikab, diberi sanksi, dan disidang, diadili, minta pertanggungjawaban. Sampai hewan pun yang kita zalimi, hewan itu dihidupkan lagi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kitab Riyadhus Shalihin, dinyatakan bahwa hewan-hewan, binatang-binatang akan dihidupkan kembali nanti di akhirat untuk diterima pengaduannya atas tindakan, atas perlakuan manusia terhadapnya. Ada kala hewan-hewan itu menjadi saksi atas kebaikan manusia, seperti anjing yang telah diberi minum lantaran kehausan. Atau ada kala seperti kucing yang dianiaya, tidak diberi makan dan tidak pula dilepaskan oleh seorang perempuan. Kalaulah binatang-binatang sendiri yang teraniaya lantaran kita, atau kita aniaya, atau kita perlakukan sewenang-wenang, akan diterima pengaduannya. Bagaimana kalau manusia yang kita zalimi? Inilah hadis Bukhari mengatakan, siapa yang ada kezaliman, mazlamah, ada kezaliman atau perbuatan zalim yang dilakukannya kepada saudaranya sesama muslim, fal yatahallalhu, maka cepat-cepat segeralah meminta halalkan, minta relakan, meminta maaf kepada orang itu sebelum tiba waktunya, di mana waktu itu, saat itu, ketika itu tidak lagi berharga uang emas, dinar, dan tidak pula dirham, perak, harta tidak berguna. Tapi yang namanya kezaliman pasti akan diberi balasan, akan dibayar. Ketika itulah pahala yang dilakukannya lantaran salatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala masalahnya akan dikurangi, pembayar kezalimannya. Ada orang yang datang membawa pahala salat, datang membawa pahala puasa, pahala sedekah, pahala masalah, tapi dia juga telah melakukan syatama, dia telah mencaci si anu, wadaraba, dia telah memukul si anu, wa kalama la hada, dan dia telah memakan harta si anu, dia telah begini, maka harus dibayar dengan amal salehnya. Untuk itu, di dunia ini, bagi kita yang telah melakukan kezaliman, apapun bentuk kezalimannya, kesewenangan, kelaliman, apabila telah terlanjur, telah terdorong, minta rela, minta maaf, kembalikan lagi, berikan lagi, atau minta dia menghalalkan saja. Namanya fal yatahallalhu. Atau minta maaf. Memaafkan inilah yang kadang-kadang tidak segampang kita meminta. Kita yang telah pernah dizalimi, disakiti, diperlakukan sewenang-wenang. Kalau bahasa Minang, mentang-mentang, mantang-mantang. Lalu kita diperlakukannya semau-maunya, kita tidak bisa melawan. Nah, kezaliman seperti ini sulit orang memaafkan. Sulit. Kita minta maaf, memang kita disuruh beri maaf. Fa'fu anhum, beri maaf mereka. Tapi tidak mudah. Secara bahasa maaf itu afun, al-afwu, ain fa waw. Secara bahasa artinya adalah menghapus atau menghilangkan, melenyapkan.
Memaafkan berarti kita menghapus kesalahan orang yang ada di hati kita. Meminta maaf berarti kita meminta agar orang menghapus kesalahan kita terhadap dirinya. Namanya afwun. Afwan. Ada malah nama orang afwan. Afwan kan kemaafan. Ketika dalam salat kan kita baca tuh. Wa'afini wa'fu anni. Doa salat jenazah juga kita baca. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maafkan. Maafkan. Ketika selesai witir kita juga baca. Allahumma innaka afuwun karim. Dan itu juga bacaan ketika terjadinya Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Maafkan aku. Kepada Allah kita minta maaf. Dalam ayat, barangkali sering kita dengar ayat ini dibaca oleh para imam-imam atau kita sendiri yang baca. Di akhir surat Al-Baqarah. Kan? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Sedikit kita masuk ini, sedikit saja. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. 3. Dalam kitab yang saya bawa ini, Syarhud Du'a minal Kitab was Sunnah, dijelaskan begini. Kalau kita membaca wa'fu anna, berarti kita meminta, kita memohon kepada Allah agar Allah menghapuskan atau memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita, kelalaian kita, kekeliruan kita kepada Allah. Ya Allah, maafkanlah atas kelalaian saya, kekhilafan saya, kekeliruan saya. Umumnya ini terpakai untuk hal-hal yang tidak disengaja. Wa'fu anna. Kemudian waghfir lana. Orang terjemahan bahasa kita, ampuni kami. Yakni fima bainana wa baina ibadik. Ampunkan dosa kami, dalam arti kata, ya Allah, tutupilah dosa-dosa kami. Jangan sampai terbongkar, tersiar, terviralkan, tersebarkan, dan diketahui oleh orang banyak. Berarti ini minta supaya Allah menutupi. Ini waghfir lana, maknanya tutupilah dosa kami. Secara bahasa waghfir lana itu ghafara. Ghafara itu menutup. Ghafara menutup. Tujuan menutup supaya jangan nampak. Tujuan menutup agar terpelihara yang ditutup. Demikian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi kalau kita minta waghfir lana, ya Allah tutupilah dosa kami supaya dosa kami jangan nampak. Jangan terbongkar, jangan tersiar. Jangan sampai diketahui oleh orang ramai, tutup. Maka dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang tidak diketahui orang, berarti Allah tutup. Jangan buka. Jangan ceritakan, jangan bongkar. Kita pernah berdosa dan pernah melakukan berbagai macam dosa-dosa yang tidak tahu orang lain. Tidak tahu orang lain kita berdosa, kita buat salah. Berarti ketika itu Allah tutup. Jangan singkapkan, jangan buka tutupan Allah itu. Allah sudah menutup. Bagaimana menyingkap membukakannya?
Yakni kita ceritakan, saya dulu ketika muda bagaimana begini-begini. Berarti kita telah membuka tutupan yang telah Allah tutup. Atau kemarin saya begini, atau semalam saya begini. Orang tidak tahu. Jadi tahu. Kenapa? Karena kita yang buka. Padahal Allah sudah tutup. Jangan buka tutupan Allah. Nah, meminta ampun, waghfirlana atau astaghfirullah, kan banyak lafaz-lafaz minta ampun. Maknanya, ya Allah, tutupilah dosa-dosa kami atau dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku. Arti tutup, jangan sampai terbongkar, tersiar, diketahui oleh orang banyak, atau bahasa sekarangnya viral. Malu, terbongkar rahasia. Yang kedua, makna waghfir lana adalah mohon agar Allah memelihara kita daripada dosa yang sama, agar jangan terperbuat lagi. Dan memohon supaya Allah memelihara kita, melindungi kita daripada akibat dosa. Akibat dosa adalah siksa. Maka bagi siapapun yang mengucapkan istighfar, minta ampun, dia harus ada pemahaman seperti ini. Kita ambil contoh habis salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu artinya kita, ya Allah, aku memohon agar engkau menutupi kesalahanku, dosaku. Mohon aku dipelihara, dijaga daripada akibat dosa ini, akibat kesalahan ini, agar jangan terulang lagi. Contohnya kalau kita baca habis salat, astagfirullah itu. Di sini juga begitu. Wa'fu anna, ya Allah maafkanlah kesalahan kami, kekeliruan kami, kekhilafan kami, kelalaian kami. Kepada Allah kita minta. Yang kedua, wa'fu lana, meminta supaya Allah menutupi, atau bahasa kitanya mengampuni dosa-dosa kita. Jangan supaya diketahui orang lain, nampak orang lain, dan agar kita dipelihara. Yang ketiga, warhamna, rahmati kami. Ini kata para ulama tertuju untuk masa yang akan datang. Untuk yang akan datang, ya Allah, rahmati kami. Beri kami petunjuk, beri kami tuntunan, bimbingan agar kami jangan lagi melakukan dosa yang sama. Nanti kan minta maaf kepada Allah, minta ditutupi sesama kita, dan minta rahmat. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana kalau kita melakukan kesalahan kepada manusia? Ini dia. Kalau kita bersalah kepada manusia seperti zalim, atau lalim, atau sewenang-wenang, pernah mengambil, pernah merampas, pernah mencuri, pernah menipu, pernah berkhianat, pernah curang, pernah menyakiti, pernah mengganggu, lebih-lebih pernah kita mencaci maki, mengutuk-kutuk, mencela, mengunjing, menfitnah, mengadu-adu, menghasung-hasung. Ini yang paling sulit nih, orang memaafkan. Mengadu, menghasut, menggunjing, menyebarkan berita-berita, membongkar-bongkar rahasia, mencaci maki, mengkutuk-kutuk, sumpah serapah. Ini semuanya tindakan kezaliman. Tindakan kezaliman kepada orang. Dosa-dosa kita berupa kezaliman kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah begitu saja sebelum kita meminta maaf, minta rela kepada orang yang telah pernah kita sakiti, kepada orang yang telah kita zalimi, kita perlakukan sewenang-wenang. Kalau tidak, diperkarakan nanti di akhirat.
Makanya syarat tobat itu 4. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, begitu juga disyarahkan oleh ulama-ulama lain bahwa syarat tobat itu 4. Kalau bersalah kepada Allah 3. Kalau kepada manusia 4. Menyesal, nadamah namanya. Ini inti tobat, menyesal. Yang kedua, berhenti. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Jika bersalah kepada orang, minta maaf, minta rela. Baru Allah ampuni dosa. Kalau tidak, inilah nanti di akhirat akan diperhitungkan. Bagaimana kalau kezaliman? Orang yang terzalimi atau dizalimi oleh tindakan kita, perbuatan kita. Orang yang dizalimi itu atau yang terzalimi oleh laku kita, dia punya senjata. Senjatanya doa. Ini yang dipesankan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal di tahun yang ke-10 Hijriah. Sebelum Nabi wafat. Diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman untuk berdakwah di sana. Dalam hadis Bukhari 1458 dan hadis Muslim nomor 19. Intinya, engkau nanti innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Muaz, engkau nanti akan menemui di Yaman sana kaum dari kalangan ahli kitab, itu Nasrani. Fad'uhum ila syahadatillah, ila syahadi an la ilallah. Serulah, ajak mereka untuk bersyahadat, menyatakan persaksiannya bahwa aku ini Rasulullah. 1. Seru mereka untuk salat, untuk menunaikan zakat, dan seterusnya. Kemudian terakhir pesan Nabi, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Jika engkau memungut zakat, mengambil zakat di sana nanti, hati-hati, waspadalah terhadap harta-harta mereka yang berharga. Jangan begitu saja memilih harta mereka yang terbaik lalu engkau ambil untuk zakat. Hati-hati itu. Karena nanti orang teraniaya lantaran perbuatanmu. Wattaqi da'watal mazlum. Dan waspada, hati-hati, takutlah engkau kepada doa orang yang teraniaya. Jika engkau ambil harta-harta mereka yang berharga, ketika engkau memungut zakat, engkau pilih yang bagus-bagus saja. Sementara mereka tidak rela, tidak senang, tidak suka, merasa terzalimi, teraniaya, tapi mereka tidak melawan. Hati-hati. Hati-hati, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa mereka. Mereka punya senjata. Senjata mereka doa. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang, penghambat, penutup antara doa mereka dengan Allah. Langsung diijabahi, dikabulkan. Pesan Nabi kepada Muaz, jika engkau memungut harta zakat mereka, dianalogkan, dikiaskan saja sekarang. Petugas-petugas yang ditugaskan tiba di Muaz mengambil harta zakat, wajib membayar zakat, ya. Lalu pemungut zakat bertugas untuk memungut zakat. Jangan ambil harta-harta mereka yang berharga. Dipilih yang bagus-bagus saja. Saya baca dalam syarahannya, yang
Yang pertengahan saja. Tidak yang terlalu berharga, tidak ini bawah, yang pertengahan ambil. Jangan ambil, jangan pungut harta-harta mereka yang terbaik untuk zakat. Tiba di padi, di negeri yang punya padi, jangan berasnya beras nomor 1. Tapi jangan ambil pula yang jelek-jelek, yang menengahnya. Sebab kalau engkau ambil harta mereka yang berharga, mereka teraniaya, terzalimi, tersakiti, tidak senang. Hati-hati, ittaqi da'watal mazlum. Jadi asal muasal hadis ini begitu. Kalau kita penggal saja, takutlah doanya orang yang terzalimi tanpa membaca awal hadisnya, kadang-kadang kita salah paham. Sekarang bagi siapa petugas, bahkan tidak zakat, malah merampas ada orang. Merampas, pungli, uang takwik, uang administrasi, uang ini, uang itu, orang tidak rela, orang tidak senang, karena dia terasa diperlakukan sewenang-wenang. Ittaqi. Hati-hati kepada orang yang seperti ini, mereka punya senjata. Itu doa. Tidak ada hijabnya. Salatsu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang diijabahi oleh Allah. Langsung la syakka fihna, tidak dikeragui sedikit pun. Da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Wa da'watul musafir, doanya musafir. Wa da'watul walidi ala walidi, doa orang tua terhadap anaknya. Ini terkenal hadisnya. Meskipun orang yang kita zalimi itu orang fajir. Siapa orang fajir? Orang yang gemar berbuat dosa, ahli maksiat. Meskipun yang kita zalimi itu orang kafir. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsi. Hati-hati, waspadalah terhadap doanya orang yang terzalimi. Doanya mustajab. Meskipun orang yang terzalimi itu orang fajir, orang pelaku dosa besar, dosanya urusannya dengan Allah. Tapi masalahnya bukan berarti Allah cinta dan suka kepada orang yang kafir, orang yang ahli maksiat. Tidak, Allah tidak suka kepada zalim itu. Allah tidak suka kepada perbuatan zalim. Ini disebutkan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin misalnya. Itu bukan lantaran Allah cinta lil kafir, walakin, tetapi sebenarnya Allah mencintai keadilan. Allah benci kepada kezaliman, suka kepada keadilan. Maka siapapun yang kita perlakukan dengan zalim, Allah tidak senang. Meskipun orang yang dizalimi itu orang kafir atau orang ahli maksiat, karena Allah tidak senang kepada perbuatan zalim, sementara Allah sendiri telah mengharamkan zalim itu kepada dirinya sendiri dan diharamkannya kepada kita, sesama kita, lalu kita zalim, Allah tidak suka. Ketidaksukaan Allah itu jika orang terzalimi berdoa, Allah kabulkan. Bukan lantaran kafirnya, bukan lantaran ahli maksiatnya, tapi karena dia terzalimi. Hati-hati ini. Kenapa begitu? Gini. La tazlimanna idza ma kunta muqtadiran. Sekali-kali jangan. Sekali-kali jangan, dan jangan sekali-kali engkau menzalimi siapapun juga. Apabila engkau orang yang berkuasa, orang memacik, jangan zalimi siapa saja. Karena akibat kezaliman itu akan menimpamu.
dan engkau nanti akan menyesal. Namat uyunuka, matamu bisa tertidur. Wal mazlum muntibah, sementara orang yang dizalimi dia tidak tidur. Dia tidak tidur, makanya terbangun. Dia mengadu, dia meminta, dia memohon kepada Allah atas perlakuan zalim itu. Kita ulang. Jika engkau berkuasa, apapun kekuasaan yang kita miliki, siapapun kita ketika kita berkuasa, sekali-kali jangan berbuat zalim. Karena akibat kezaliman itu akan menimpa dirimu sendiri dan engkau akan menyesal. Sebab dosa yang paling patut, yang paling pantas didahulukan sanksi hukuman ikapnya di dunia ini adalah dosa kesewenangan, kezaliman. Engkau bisa tidur, ketawa-ketawa, gembira-gembira, berpesta-pesta. Tapi orang yang kau zalimi, dia tidak tidur. Dia mengadu, dia menjerit, dia meminta kepada Allah. Sementara engkau bisa ketawa, engkau gembira, engkau berpesta, engkau bersukaria, engkau berjoget, engkau tidur-tiduran. Tidak, dia mengadu. Satu saat kaduannya diterima. Siapapun yang zalim. Bisa jadi kita mengalami itu, cuma kita tidak sadar. Sampai sekarang sakit, tapi tidak tahu apa sakitnya. Hati-hatilah, bisa jadi kita tak pernah menzalimi orang, tidak tahu sakitnya. Harta banyak, tapi tidak berkah. Misalnya begitu, tidak berkah. Kehidupan rumah tangga tidak tenang. Bisa jadi ada orang yang berdoa diam-diam karena kita berlaku zalim, menganiayanya, menipunya, mencuranginya. Oh, segala macam dia punya senjata doa. Untuk itu, nah kaji lagi. Minta maaflah. Cara meminta maaf kepada orang yang telah pernah kita zalimi, kita perlakukan kesemena-mena, kita sakiti dan segala macam, bisa langsung. Bisa tidak langsung. Kalau harta orang yang diambil, dicuri, ditipu, dicurangi, dikhianati, kembalikan lagi. Bagaimana kalau harta orang banyak? Kembalikan lagi. Yang paling susah harta negara yang kita ambil. Harta negara itu sudah jadi rumah, sudah jadi ruko, sudah menjadi perusahaan. Itu harta yang kita ambil, harta negara misalnya. Berarti kita berkhianat kepada negara. Atau harta orang dirampas, ditipu, dikicur. Atau dikalahkan orang dalam sidang. Karena kita orang punya, kalah dia sidang. Padahal itu tidak harta kita. Dia punya doa. Tidak akan tenang. Siapapun yang telah zalim dan menzalimi, tidak akan tenang. Kenapa dia tertenang? Pertama, dia zalim. Yang kedua, doa orang. Kawan saya, kezalim itu kecil cuma. Tapi karena dia kesal. Kesal, dia membeli pokat. Saya masih ingat. Membeli pokat di Pasar Lereng. Pasar Lereng. Hampir tiba di jambatan Tujungkang. Apa jambatan namanya? Tujungkang. Ada orang gali-gali pokat dulu. Dia tengok lelapia. Beli pokat muda-muda, teman-teman. Lalu rencak pokat mak lagi. Nanti anak muda muka lah. Boleh tak tahu pokat rencak ke mak. Sebenarnya rencak mak yo. Pilih mak, pilihnya rencak.
Kiranya pokat tu bau rewek beraya. Kami makan di Masjid Raya di kantor bawah. Ketika itu kami masih remaja-remaja, murid-murid beliau di Masjid Raya. Kuliah di sekolah, makan di sini. Kanti ada yang tak kuliah, ada yang pasar, tapi suka duduk-duduk di kantor remaja. Mencari pokat bau rewek beraya bersumpahnya. Nak bunyi lah perut gaib. Hanya masalah pokat, tapi dia merasa terzalimi. Karena dia ditipu. Karena dia dikicu. Doanya luar biasa, nak bunyi lah perut gaib. Apakah Allah kabulkan? Yang penting dia sudah berdoa. Kata para ulama dalam kitab mereka, masih kitab yang tadi juga. Fal mazlum da'watuhu mustajabatun idza da'a ala zalimihi. Orang yang teraniaya itu atau terzalimi itu doanya dikabulkan jika dia berdoa kepada Allah bimisli ma zalamahu aw aqall. Jika dia berdoa kepada Allah semisal dengan kezaliman yang diterimanya atau kurang dari itu. Tapi jika orang yang terzalimi doanya melebihi daripada kezaliman yang terimanya, maka Allah tidak akan mengabulkan. Amba yakin doanya dikabulkan Allah. Sebabnya pokai bau rek itu beraya. Dan doanya bunci lah perenggai. Itu jadi tidak seimbang. Kata beliau yang mensyarahkan hadis ini, masih kitab yang sama tadi kita bacakan. Karena doa kita melebihi kezaliman yang kita terima, Allah nak kabulkan. Allah hanya akan kabulkan yang seimbang atau yang kurang. Yang seimbang kurang. Contoh yang kedua, biarlah Ramazan enggak setengah minit ya. Biar kita setengah minit. Ya, saya bisa setengah minit kan. Saya orang kadang kabah nih. Contoh yang kedua, kita punya motor. Lambat-lambat karena air tergenang. Lalu ada orang yang kolera. Tahu orang kolera? Kancang saja, enggak cepat. Laju saja. Atau kita berjalan, langsung dia. Sehingga kita kena percikan kotor. Lalu kita sumpah serapah. Nak taji lapak lah pajaku. Seimbang tak? Seimbang tak doa kita dengan pelakon orang? Kemungkinan besar tak dikabulkan Allah. Itu mungkin nak taji lapaknya. Tapi kalau doa kita sesuai dengan kezaliman yang kita terima atau kita alami, doa kita Allah kabulkan. Cuma karena melebihi daripada kezaliman yang kita terima, maka doanya dikabulkan. Jadi itu pula hati-hati. Jadi tidak semua doa orang yang terzalimi itu dikabulkan Allah, karena doanya melebihi daripada kezaliman yang diterimanya. Kesimpulan kajian kita malam hari ini ada 3. Pertama, doa-doa yang kita baca baik dalam salat, seperti wa'afini wa'fu anni, atau doa-doa biasa yang dalam ayat tadi, wa'fu anna wa'filana warhamna. Doa itu adalah berisi meminta kemaafan kepada Allah atas kelalaian kita, kekurangan kita, kekeliruan kita, kelemahan kita. Satu. Yang kedua, kalau kesalahan kita kepada orang lain, minta maaf. Minta maaf itu penting. Karena kezaliman kita. Kenapa kita minta maaf? Karena kita zalim kepada orang lain. Minta dia merelakan, atau memaafkan apa yang kita lakukan kepadanya. Kalau tidak, berperkara nanti di akhirat. Yang ketiga, hati-hati terhadap orang yang terzalimi. Kita tenang-tenang, dia berdoa juga. Lebih-lebih para penguasa yang telah memperlakukan rakyatnya dengan sewenang-wenang.
sekian banyak orang berdoa buat kecelakaan, buat kesengsaraan, mengkutuk, mencaci. Ada yang cara baik, ada yang tidak. Yang penting mereka telah mengeluh. Di antara sekian banyak orang yang terzalimi, barangkali 1-2 pasti Allah kabulkan doanya. Untuk itu hati-hati, la tazliman, jangan engkau berbuat zalim ketika engkau berkuasa. Karena kecenderungan orang berkuasa adalah dia ingin memperlakukan orang lain seenaknya. Lebih-lebih apabila dia takut kekuasaannya dirampok, dirampas, diambil alih atau digantikan, maka dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaannya. Bisa mencela, bisa mencaci, bisa mengumbar lawan-lawannya, kesalahan lawan-lawannya. Itu kezaliman semuanya, hati-hati. Sebagaimana sekarang yang kita tonton di media sosial, ada orang yang dizalimi terus-menerus dengan bahasa-bahasa mengungkap begini-begini, dia dizalimi. Orang yang dizalimi dekat dengan Allah. Dan hati-hati waspada orang yang menzalimi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Kalau pilih, biarlah terzalimi daripada menzalimi. Sekian saja, semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.